Keluarga Cendana, sebutan untuk anggota keluarga mantan Presiden Soeharto, mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan sang Pangeran Cendana, Tommy Soeharto, tercatat sudah 2 kali menggugat pemerintah. Gugatan terbaru dilayangkan putra bungsu Soeharto terkait penggusuran untuk jalan tol. Tommy menggugat pemerintah setelah properti miliknya terkena gusuran tol Depok Antasari atau tol Desari di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Tommy menuntut pemerintah membayar ganti rugi sebesar 56,67 miliar rupiah atas aset yang digusur, yakni bangunan kantor seluas 1034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 6 Januari 2021 dan saat ini sudah memasuki dalam masa sidang pertama. Tommy menganggap penggusuran bangunan miliknya sebagai perbuatan melawan hukum. Menariknya, selain pemerintah, Tommy juga menggugat PT Citra Wasputowa, anak usaha PT Citra Marga Nusa Pala Persada yang pernah dimiliki Siti Hadrianti Rukmana alias Mbak Tutut yang tidak lain kakak Tommy. Namun saat ini kepemilikan PT Citra Marga Nusa Pala Persada sudah beralih tangan, di mana saham mayoritas dikuasai BP2S Singapura dan PT Raja Berkah Tentram. Sebelumnya, Tommy juga menggugat pemerintah Sekyu Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pembekuan aset PT Timor Putra Nasional. Namun Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan Tommy sehingga uang senilai 1,2 triliun rupiah yang tersimpan di Bank Mandiri tetap menjadi milik pemerintah. Bukan hanya Tommy, kakaknya Bambang Triatmojo juga pernah mempersoalkan cekal yang dilayangkan Kementerian Keuangan terkait dana talangan untuk SEA Games tahun 1997. Suami Mayang Sari itu diminta mengembalikan dana talangan dari pemerintah yang menjadi utang konsorsium swasta penyelenggara SEA Games di mana Bambang sebagai ketuanya. Karena tidak mau membayar, Kementerian Keuangan lantas meminta Direktorat Imigrasi untuk melakukan pencekalan. Tidak saja secara pidana dan perdata, perlawanan keluarga Cendana ke Presiden Jokowi juga dilakukan secara politik. Partai bentukan Cendana, termasuk partai berkarya besutan Tommy yang tidak lolos ke Senayan pada gelaran pemilu 2019, memilih tidak mendukung Jokowi. Sampai hari ini, Titik Soeharto juga belum merapat ke Jokowi, meski mantan suaminya yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sudah berada di istana sebagai Menteri Pertahanan. Hubungan Titik dan Prabowo cukup unik karena selalu akrab menjelang Pilpres, di mana Prabowo menjadi penantang Jokowi. Mengapa Tommy berani melawan Jokowi? Secara politik, hal itu wajar saja. Penguasa lama akan berseberangan dengan penguasa baru. Terlebih ada rekam jejak perseteruan panjang antara Cendana dengan PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung. Jika diurutkan ke belakang, perseteruan ini sampai pada Soekarno dan Soeharto. Secara hukum pun, perlawanan Tommy dan saudara-saudaranya masih wajar karena Indonesia negara hukum, sehingga setiap ada perselisihan hukum harus diselesaikan melalui pengadilan. Ingat, keluarga Cendana masih memiliki hak kesetaraan di depan hukum. Meski Tommy pernah dihukum atas dakwaan kepemilikan senjata api dan otak pembunuhan Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita, haknya sebagai warga negara tidaklah hilang. Sangat mungkin Tommy ingin membuktikan dirinya dan keluarga Cendana tidak sebusuk anggapan di luar. Yang lebih menarik justru upaya sangat gencar yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mengambil aset Cendana, termasuk Yayasan Super Semar. Bahkan mungkin saja ada yang melihatnya sebagai balas dendam. Kita berharap tindakan yang diambil pemerintah untuk mengejar aset negara yang masih dikuasai Cendana dan kroninya murni karena hukum. Tidak ada faktor lain. Oleh karenanya, pengejaran terhadap aset-aset haram, warisan Orde Baru harus berlaku untuk semua pihak, bukan sebatas keluarga Cendana. Masih banyak kasus warisan Orde Baru yang belum tuntas sampai saat ini, termasuk dana talangan BLBI dan tragedi Semanggi. Jangan jadikan kasus-kasus itu sebagai retorika politik untuk hal-hal lain di luar penegakan hukum.